PT Harim ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2009. Pertama kali itu di Kabupaten Pohuwato atau di Kecamatan Paguat, bergerak di bidang pengeringan jagung. Kita di sini dikeringkan sampai kadar 15% gitu kan ya. Setelah itu jagung kita kirim ke PT Farmsco Indonesia, Farmsco Feed Indonesia di Serang. Di Serang? Ya, gitu kan, di Serang, di sana dikelola menjadi pakan ternak. Ya. Mungkin kalau untuk Gorontalo, kenapa Gorontalo gitu kan? Pertama untuk Gorontalo untuk apa, sumber daya alam terutama di bidang pertanian jagungnya itu sangat cukup melimpah gitu kan. Mungkin masuk 10 besar di provinsi Indonesia gitu kan ya. Seperti itu gitu kan ya. Jadi sangat melimpah sekali gitu kan, seperti itu. Investasi adalah penanaman modal dalam jumlah dan waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Tentu saja banyak sekali yang harus kita kelola, kita kembangkan, dan juga kita tingkatkan kalau kita berbicara mengenai investasi di Gorontalo demi kesejahteraan Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat. Saya Rahman Imran, selamat datang di Big Podcast Bicara Investasi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo. Yeay! Yeay dulu Pak. Yeay. Di samping saya ini sudah ada yang jago bicara tentang HR, Human Resources. Beliau lulusan Bandung dan baru 2 tahun berkecimpung di dunia investasi. Langsung saja kita akan berkenalan dengan Kang Bandungnya. Boleh diperkenalkan, ini adalah Mas Hendra. Boleh dong diperkenalkan ke sobat-sobat Big di rumah. Ini siapa, saya sementara dengan siapa nih, latar belakang dan sebagainya. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sobat Big Gorontalo gitu kan ya. Perkenalkan, saya Hendra Irawan, saya besar di Bandung, kebetulan kuliah di Bandung, dan di Gorontalo bergabung dengan PT Harim ini baru sekitar kurang lebih 2 tahun. Nah ini sobat Big di rumah, kalau misalnya masih ada yang bingung apa itu PT Harim, ini sebenarnya PT Harim ini adalah PT Harim Farmsco, dan ini benar-benar menjadi salah satu perusahaan investasi tentang peternakan modern di Gorontalo, dan beliau ini ternyata adalah planning manajernya. Jadi kita akan cari tahu nih kisah sukses sebagai seorang planning manager yang ternyata shock di Gorontalo, katanya mataharinya 1 orang 1, panas banget. Betul. luar biasa. Luar biasa apanya Pak? Panasnya Pak ya? Oke, kita langsung ke inti aja Pak. Ini kalau sobat Big di rumah bertanya nih, apa itu sebenarnya PT Harim Farmco? Oke, pertama mungkin banyak dari rekan-rekan atau banyak juga dari teman-teman dari dinas gitu kan, atau masyarakat. Harim itu kalau di Gorontalo tuh mungkin cewek atau perempuan gitu kan ya, tapi sebetulnya bukan gitu kan ya. Harim, PT Harim sendiri ini perusahaan modal asing PMA berasal dari Korea gitu kan ya. Dan Harim sendiri artinya itu adalah, kalau bahasa Korea itu petani gitu kan. Nah, jadi untuk di Gorontalo sendiri, PT Harim ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2009. Pertama kali itu di Kabupaten Pohuwato atau di Kecamatan Paguat, bergerak di bidang pengeringan jagung. Pengeringan jagung. Ya, gitu kan, setelah 2009, itu kan ya, terus juga memperluas investasinya itu masuk di Kabupaten Gorontalo. Di Isimu gitu kan ya, di 2012. Sebelum kita ke sana, berarti PT Harim ini berarti sudah banyak cabangnya se-Indonesia atau base-nya benar-benar cuma di Gorontalo? Untuk Harim sendiri itu kita di holding company sendiri di bawah naungan Farmsco Indonesia gitu kan ya. Farmsco Indonesia sendiri ini ada 3 entitas. Pertama itu Farmsco Feed Indonesia, itu bergerak di bidang pakan ternak, itu tempatnya ada di Serang, kalau head office-nya ada di BSD Tangerang. Terus ada CTU. CTU ini sendiri itu perusahaan bergerak di bidang peternakan, itu ada di Pandeglang gitu kan, iya Banten gitu kan ya. Dan untuk PT Harim sendiri ini bergerak di bidang
pengeringan jagung dan perusahaan peternakan juga gitu kan, tapi peternakannya khusus untuk layer atau ayam petelur. Ayam petelur ya. Iya. Jadi pengeringan jagung ini difungsikan sebagai pakan ternak atau difungsikan sebagai pengelolaan pangan di Gorontalo seperti apa? Untuk apa namanya? Untuk jagung kita sendiri ini kita di sini dikeringkan sampai kadar 15% gitu kan ya. Setelah itu jagung kita kirim ke PT Farmsco Indonesia, Farmsco Feed Indonesia di Serang. Di Serang. Ya, gitu kan di Serang, di sana dikelola menjadi apa namanya? Pakan ternak. Pakan ternak. Ya, pakan ternaknya disalurkan lagi ke PT Cahaya Teknologi Unggas gitu kan ya, entitas kita sendiri itu untuk peternakan. Ada juga dijual ke peternak-peternak lain gitu kan ya. Baik, berarti secara tidak langsung PT Harim ini terlibat langsungnya ini tektokan langsung ini dengan petani-petani di lapangan ya, atau memang secara konsumen secara langsung? Kalau untuk jagung. Ya, kalau untuk Harimnya sendiri ini kita langsung tektokan dengan apa namanya? Dengan kelompok tani atau dengan petaninya langsung, atau mungkin ada beberapa supplier gitu kan ya. Seperti itu. Supplier yang mereka misalnya menjajakan, menjual, memasokkan jagungnya ini ke PT Harim untuk dikelola, dikeringkan, lalu dikirim ke Banten, seperti itu? Ya gitu kan, dalam artian kita jual lepas gitu kan, mereka petani datang ke kita gitu kan, datang ke kita, dan artian jagungnya mungkin dari kita kalau untuk prosesnya itu jagungnya ditimbang dulu, setelah ditimbang itu kita cek kadar airnya, kita juga cek kadar airnya berapa gitu kan ya, dan kita juga namanya kalau di jagung itu ada kadar refraksi gitu kan, jadi dalam artian kalau di atas kadar 15 itu ada potongan refraksinya. Kalau di bawah kadar 15 itu tidak ada potongan refraksinya, jadi pure ya seperti jadi itu. Jadi pure ya. Nah, untuk mendapatkan harga tertinggi nih, tips untuk para petani nih. Siapa tahu ada sobat-sobat petani di rumah ini yang saya punya hamparan jagung nih, udah mau panen dan sebagainya, saya kasih ke PT Harim ini untuk mendapatkan harga tinggi seperti apa? Kalau yang terjadi, fenomena yang terjadi di apa namanya di daerah Pohuwato sana, banyak petani gitu kan ya yang mungkin ingin panen cepat gitu kan, terus pengen dapat uang gitu kan ya, tapi panennya itu tidak apa namanya, si jagung itu belum cukup kering gitu kan ya. Jadi kalau bisa apa sih namanya, jagungnya itu dikeringkan dulu gitu kan di bawah kadar, ya syukur-syukur di bawah kadar 25. Jadi harganya juga akan lebih tinggi lagi seperti itu sih gitu kan ya. Selain indikator kekeringan kadar air ya, moisture. Ya, moisture ya, oke. Moisture dari jagung tadi, apalagi yang bisa menjadi indikator, wah pasti dapat harga tinggi nih. Gitu atau lagi gitu kan ya, itu biasanya di apa sih namanya, biasanya kualitas jagung. Kualitas jagungnya tolong dapat diperhatikan, jangan sampai ada berjamur, atau bahasa kasarnya biji mati gitu kan ya, atau sampai berkutu. Nah itu juga akan mengurangi gitu kan ya, akan mengurangi nilainya. Tapi tetap akan diambil. Tapi dilihat dulu nih gitu kan, berapa banyak jamurnya, berapa banyak biji matinya, berapa banyak kutunya. Jadi kita nggak akan kalau di atas sampai 2% ya kita otomatis kita tolak juga gitu kan ya, karena kita kan beli jagung ya gitu kan, bukan beli kutu atau beli jamur. Bener, seperti itu gitu. Begitu ya. Iya gitu kan, seperti siapa itu. Siapa tahu beli 1 gratis 1 Pak, jagung bonus kutunya. Udah ya, agak ini juga gitu kan ya. Agak beresiko untuk agak beresiko, betul. Ya, secara quality kita akan beresiko juga gitu kan. Baik. Nih sobat-sobat Big di rumah, jangan sampai kita menjual kutu tapi bonus jagung. Harus dibalik ya. Oh enggak. Enggak ada bonus-bonusnya. Pokoknya kalau jual jagung ya jagung aja dengan kadar kekeringan 5% di bawah 15%. 15% ya. 15% terus. Oke. Dah. Kenapa Gorontalo? Apakah karena memang dilirik bahwa Gorontalo ini ternyata memiliki daerah pertanian yang luas, lalu penghasilan pertaniannya memang utamanya adalah kelapa dan juga jagung, lalu dilirik sebagai salah satu lahan untuk berinvestasi, menanamkan modal di sini? Mungkin kalau untuk Gorontalo, kenapa Gorontalo gitu kan? Pertama untuk Gorontalo untuk sumber daya alam terutama di bidang pertanian jagungnya itu sangat cukup melimpah gitu kan. Mungkin masuk 10 besar di provinsi Indonesia gitu kan ya. Seperti itu gitu kan ya. Jadi sangat melimpah sekali gitu kan, seperti itu. Apakah ada masa-masa di mana wah ternyata hasil pertanian dari Gorontalo ini tidak cukup nih untuk memenuhi permintaan pasar dan seterusnya, maka harus diekspor atau didatangkan dari perusahaan lain atau dari daerah lain? Pasti ada gitu kan masa-masa seperti itu. Contoh kecil kayak tahun kemarin nih gitu kan, ketika terjadi badai
El Nino ya gitu kan Badai ya. El Nino, Yang apa kekeringan gitu kan, otomatis si petani yang ada di Gorontalo mungkin bukan hanya di Gorontalo saja gitu kan ya, mungkin di daerah lain yang ada di Indonesia juga sama. Jadi si jagungnya itu sangat cukup sedikit gitu kan, apalagi untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan kita sendiri gitu kan. Otomatis ya kita ada apa namanya, ada minta atau beli dari perusahaan lain juga gitu Perusahaan kan. lain juga Ya, untuk memenuhi permintaan pasar. betul gitu kan. Berarti memang sudah ada ini ya, demand-nya di tingkat pasar di Banten dan sebagainya memang sudah ada yang repeat order sehingga untuk memasukkan pasar tersebut, untuk memasukkan jagung tersebut memang harus ada ketersediaan sekian ton dan seterusnya. Iya, karena kan kita sesuai dengan permintaannya gitu. Misalkan di pabrik pakan sendiri gitu kan, kita kan ada nih gitu kan ya, per hari produksi sekian ton, otomatis misalkan butuh jagung sekian ton gitu kan ya. Ketika permintaan atau demandnya tinggi, otomatis membutuhkan jagung juga cukup tinggi juga seperti itu. Oke, kalau Pak Hendra sendiri nih, kendala-kendala di Gorontalo itu sendiri selain masakan yang terlalu pedas ya, selain matahari yang satu orang satu, kira-kira kendalanya untuk menghadapi petani lokal itu apa sebenarnya? Atau bagaimana kendala-kendala untuk memenuhi permintaan itu, memenuhi kecukupan kuota jagung? Kalau untuk kendalanya sendiri mungkin di apa ya, di arealnya gitu kan ya. Arealnya itu kan Gorontalo kan ada di pegunungan nih gitu kan ya, jauh gitu kan. Ketika jagung ketika panen, apalagi misalkan lagi musim hujan nih. Jalan menuju ke bawah gitu kan ya, ke jalan besar gitu kan ya, ada putus jembatan. Kejadian di tahun ini gitu kan ya. Terus juga ada jalannya ya becek dan sebagainya. Itu sih yang jadi kendalanya juga gitu kan. Jadi aksesibilitas ya. Jadi aksesibilitas dari infrastruktur yang juga didukung harus pemerintah Provinsi Gorontalo gitu. Ya, mudah-mudahan sih dari pemerintahan Provinsi Gorontalo bisa melirik itu ya, memilirik itu gitu kan ya, supaya dalam artian iklim berinvestasi dalam terus juga iklim perekonomian masyarakat Gorontalo terutama di petani jagung bisa lebih meningkat ya gitu kan. Pertama ya infrastruktur nomor satu. Baik, aksesibilitas dan infrastruktur ya. Oke, kalau kita melirik lagi nih, misalnya tantangan-tantangan lainnya, apakah ada kesulitan untuk mengedukasi petani-petani lokal agar ini nih jagung saya berkualitas, tolong ada bergeningnya nggak sampai menjatuhkan harga si petani atau si tengkulak dan seterusnya? Kalau kita sih tidak ada bargaining gitu kan ya, terutama kita hanya melihat gitu kan ya, mengedukasi kepada mereka itu pertama gitu kan ya, jagungnya itu harus berkualitas gitu kan ya, jangan sampai ya kembali lagi gitu kan ya, kayak ada biji mati, ada kutu atau ada jamur gitu kan ya. Misalkan terkadang nih gitu kan ya, jagungnya masih ditongkol gitu kan ya, udah dikarungin, simpan di kebun, tapi nggak ditutupin. Hujan gitu kan ya, hujan gitu kan, otomatis lembab, muncullah jamur gitu kan ya. Atau gitu kan ya, terkadang petani juga berharap nunggu naik harga nih. Jagungnya disimpan. Tapi cara pengolahan atau penyimpanannya itu tidak tidak sesuai nih gitu kan ya. Muncullah yang namanya jagung kering gitu kan ya, pasti muncullah kutu. Seperti itu gitu kan ya. Berharap harga naik, ternyata malah rugi nih ya gitu kan ya, karena ada kutu gitu kan ya. Karena ketika kutunya sudah masuk ke jagung gitu kan, dan jagungnya sudah bolong gitu kan ya, otomatis akan mengurangi nih gitu kan value-nya secara kualitas gitu kan. Baik. Nah, kalau sudah berbicara mengenai edukasi seperti itu, apakah ada terjalin kemitraan nih dengan para petani, atau memang ada benar-benar petani-petani pemasok petani yang sengaja kayak di hire khusus, kalian hanya boleh memasok ke PT Harim, atau ada kemitraan kolaborasi yang benar-benar menjaga kualitas mereka dari hulu ke hilir, seperti dari mulai proses penanaman sampai dengan pemetikan itu memang dikontrol kualitinya oleh PT Harim? Kalau kita sendiri, kalau Harim sendiri awal-awal dulu kita ada gitu kan ya, seperti itu gitu kan ya. Cuman ya kembali lagi gitu kan ya, ketika dulu awal-awal itu kita diberikan modal nih gitu kan ya. Ternyata alhamdulillah sampai saat ini ada saja yang sampai belum mengembalikan. Ya, seperti itu gitu kan ya. Jadi ya sudahlah gitu kan ya. Hibah kali Pak ya namanya. Mungkin ya gitu kan ya. Mungkin berpikirnya seperti itu. Tapi kan this is business gitu kan ya. Benar. This is business gitu kan ya. Jadi seperti itu gitu kan ya. Dan artian kita sendiri di sini gitu kan ya,
memberikan kebebasan kepada petani nih gitu kan ya. Misalkan kalau mereka suka ke PT Harim, mangga silakan. Kalau mereka pengen di tempat lain, silakan juga. Tapi di sini kalau untuk PT Harim sendiri kita sangat terbuka gitu kan ya, masalah kayak moisture gitu kan, kayak tester, kayak timbangan dan sebagainya gitu kan ya, silakan gitu kan ya, di apa namanya si petani atau si supplier boleh ngecek langsung, boleh lihat langsung ketika lagi cek kadar air gitu kan ya, moisture, mereka boleh ngecek, boleh lihat, tapi tidak boleh ngecek sendiri gitu kan ya. Kita ambil sampling gitu kan ya, terus juga mereka boleh melihat gitu kan. Ketika ada tim QC kita yang naik ke mobil gitu kan ya, ngambil sampling, si driver atau si petani boleh ngikutin. Boleh ngikutin. Bebas gitu kan. Ada minimum offer nggak? Misalnya ini saya bawa sekarung, 2 karung, 1 ton, 1 kilo gitu. Ada minimum offer gitu nggak? Aduh, kalau 1 karung 2 karung mungkin agak sedikit kesulitan ya gitu kan. Nanti disangkanya kita dari atas gitu kan, atau dari manajemen gitu kan ya, disangkanya itu jagung bekas kececeran di bawah gitu kan, kita kumpulin dijual gitu kan lagi ke hari gitu kan ya. Jadi kita ya ada minimum lah gitu kan ya. Mungkin ya minimal kita bawa pakai mobil atau mobil pick up ya, mungkin ya 2 atau 3 karung boleh gitu kan, tapi bawa pakai mobil gitu kan ya. 2-3 karung boleh, tapi bawa pakai mobil. Iya, tapi kan ya ini juga gitu kan, tapi sangat riskan juga gitu kan. Seidealnya lah. Biar ongkos operasional si petani oke, si ongkos operasional di PT Harim oke juga. Biasanya sih ada juga dari petani langsung gitu kan, pakai pickup itu biasanya sampai hanya setengah ton, 500 kilo kita masih 500 kilo. Oke, kita berhenti dulu di 500 kilo, kayaknya kopi sudah harus di-stroke. Oke. Jangan kemana-mana Sobat Big. Jadi Sobat Big di rumah, tadi kita sudah membahas bagaimana investasi ini bisa berjalan lancar. Dan banyak sudah ini PR-PR para petani untuk menghasilkan jagung yang benar-benar kering, ya. Berkualitas. Berkualitas. Bukan kering ya, karena itu kekeringan. Iya. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin masalah jagung, tadi lagi ternyata ada mobilisasi dari Gorontalo ke Banten dan disebarluaskan. Berarti ini kan ada hubungan dengan aksesibilitas pengiriman. Apa tantangan hadirnya PT Harim di Gorontalo dan tantangan Gorontalo yang menjadi PR juga ternyata ini bukan masalah PT Harim aja, bisa saja ini menjadi masalah investasi semua gitu. Ini cukup menarik nih gitu kan ya. Ini baru saja terjadi di bukan di beberapa bulan gitu kan ya, beberapa minggu ke belakang. Di sini kita ketika terjadi panen raya gitu kan ya, terjadi jagung itu sudah numpuk di setiap perusahaan atau di setiap gudang. Itu pas kita melakukan pengiriman nih ke wilayah Pulau Jawa. Nah, yang terjadi itu adalah kita rebutan ekspedisi dan kontainer, terutama kontainer empty gitu kan ya. Jadi yang terjadi itu adalah misalkan contoh kayak PT Harim sendiri. Misalkan 1 minggu kita planning pengiriman 40 MT atau 40 kontainer. Atau kita di-planningin misalkan 1 hari 7 kontainer atau 8 kontainer gitu kan ya. Oke, hari pertama dapat nih 7 sampai 8 kontainer. Hari kedua sudah berkurang. Cuman 2 atau 3. Hari ketiganya rebutan. Sudah hilang. Habis kontainernya atau MT kosongnya di pelabuhan atau di depo anggrek. Nah, ini yang jadi sedikit kendala juga nih dalam hal pengiriman seperti itu gitu kan ya. Jadi artinya satu-satunya solusi adalah memperbanyak si kontainer itu atau mobilisasi atau aksesibilitas itu, atau ya mungkin salah satunya mungkin apa ya, kapasitas si MT-nya atau si kontainer ini ketika lagi musim panennya, lagi musim peak puncak gitu kan, puncak panen raya. Hour ya? Iya gitu kan ya. Peak season gitu kan ya, berharap sih bisa ada turut campur tangan pemerintah gitu kan ya untuk menambah armada dan tanda kutip ya, atau menambah si MT nih kapalnya gitu kan, atau si jadwalnya bisa ditambah gitu kan. Oke, kalau kita bicara soal investasi, untung rugi, operasional dan sebagainya, emang seberapa ngaruh sih untuk menambah armada tersebut? Apakah dengan adanya armada juga permintaan meningkat, terjadi perputaran dan permintaan ekonomi juga yang bergeliat, sehingga memang butuh nih ada tambahan armada, atau jangan-jangan cuman
menambah 1 ton 2 ton aja, jadi nggak terlalu berdampak secara signifikan. Kalau secara globalnya gitu kan ya, dalam artian kita misalnya gini gitu kan, kita ada permintaan nih gitu kan dari sana gitu kan ya. Misalkan bulan ini kita ada permintaan 1.000 ton atau 2.000 ton harus sudah sampai di tempat gitu kan ya. Berhubung misalkan pengirimannya terlambat karena tadi seperti itu tadi gitu kan ya, karena kendala empty atau kendala kontainer tersebut, otomatis pengiriman juga terlambat dan otomatis di sana juga gitu kan dalam hal produktivitas gitu kan ya akan terhambat juga, otomatis akan menimbulkan apa ya gitu kan ya secara global juga gitu kan ya. Seperti itu sih gitu kan secara produktivitas. Nah, itu kan tadi tantangan nih. Ternyata banyak juga tantangan-tantangan yang gara-gara keadaan Gorontalo lah ya, let's say seperti itu. Karena misalnya itu pun harus diatur secara sistem, armada, transportasi dan seterusnya. Misalnya juga ada nggak masalah yang sebenarnya juga perlu disiasati oleh misalnya pemerintah atau kita semuanya untuk mendukung investasi di Gorontalo secara keseluruhan? Listrik mungkin? Mungkin salah satunya itu gitu kan ya. Nah kebetulan di Pohuwato ini sendiri gitu kan ya, di Pohuwato sendiri yang saya alamin itu mungkin sebulan bisa berapa kali mati gitu kan ya. Mungkin lagi undang nazar kali Pak. Seperti mati lampu. Gimana Pak? Itu dia gitu kan ya, bukan terkadang kita sudah komunikasi dengan pihak PLN-nya gitu kan ya. Kenapa nih gitu kan ya, apa sih namanya sering mati lampu ya? Jawabannya ya salah gitu kan ya, ngambang lah gitu, abu-abu lah gitu abu-abu kan. lah ya, oke. Ya gitu kan. Jadi artian kan kita misalkan sudah mau produksi atau misalkan si mobil petani atau mobil supplier sudah numpuk gitu kan, tiba-tiba mati lampu, ya otomatis kita ya terhambat nih gitu kan. Seperti baik, jadi Sobat Big di rumah, kalau saya bisa mereview lagi, jadi PT Harim ini berlokasinya di Pohuwato yang memiliki cabang di mana-mana, mereka fokus di penggilingan jagung dan ini terbuka untuk para petani di Gorontalo untuk memasok jagung ke PT Harim untuk dijual ya, dijual dan akan dikelola oleh PT Harim dan dikirimkan ke Banten seperti itu, ke Banten atau ke Pandeglang. Jadi ini mungkin menjadi PR bagi para petani-petani, calon-calon petani nih, mungkin yang generasi milenial, generasi Z ataupun orang tua yang petani ini juga bisa memikirkan bagaimana menghasilkan atau menghasilkan kualitas jagung yang baik ya, agar mendapatkan harga yang tinggi nih. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak sedikit, seberapa berdampakkah kehadiran PT Harim bagi Gorontalo dalam sektor apapun? Alhamdulillah ya gitu kan ya, kalau saya ngeliat ya beberapa kali saya pindah kerja gitu kan ya. Faktor apa? Yang pertama adalah gitu kan masalah penganggurannya. Salah satunya itu dulu gitu kan ya, dalam artian biasanya kita kan melakukan banyak rekrutmen putra daerah. Membuka lapangan pekerjaan ya? Salah satunya membuka lapangan pekerjaan. Ada lowongan kerja nggak sekarang Pak? Ada. Nanti kita akan spill, nanti komen di kolom komentar. boleh di spill Pak, bagaimana lowongan pekerjaan? Sekiranya biasanya kapan dibuka lowongan pekerjaan misalnya, atau biasanya spesifikasi apa, requirement-nya seperti apa? Kalau untuk saat ini kita untuk lowongan pekerjaan kita masih hold ya, masih skip ya gitu kan ya. Tapi kalau untuk apa? On planning lah ya. Ya, sebetulnya mudah-mudahan sih kedepannya ketika perekonomian semakin membaik, otomatis kan kita juga akan menambah ya gitu kan, menambah menambah manpower ya. Untuk ininya sendiri gitu kan ya, persyaratan sendiri masuk ke Harim itu apa sih gitu kan ya? Sangat simpel gitu kan ya. Jujur, punya integritas dan mau bekerja. Jujur, punya integritas dan mau bekerja. Wah, saya banget tuh Pak. boleh ya, oke. Apalagi Pak, masa nggak ada misalnya ya minimal S1 lah, apa gitu-gitu loh. Ya mungkin minimal untuk di atau biasa produksi, bidang pendidikan yang paling diminati gitu loh Pak. Untuk produksi ya minimal kita masih inilah gitu kan ya, masih standar kita di SMA atau SMK. Minimal gitu kan. Minimal SMA SMK ya, oke. Itu intinya. Yang penting berijazah dan tentu saja berintegrasi tadi ya. Betul. Bagaimana dengan ini nih? Ini sering digelitik nih. Misalnya kalau saya dari bidang pemerintah atau dari sosial masyarakat, saya akan bertanya, CSR-nya mana Pak? CSR-nya mana Pak? Nah, halo Pak, dituntut loh Pak. Oke. Untuk alhamdulillah gitu kan ya, untuk di Harim sendiri gitu kan ya, kita CSR-nya kita ada gitu kan. CSR-nya ada gitu kan ya, ada.
Adalah ya. Ada. Jadi kalau yang mau ngasih proposal, kirim di kolom komentar lagi. Nanti saya akan taruh di deskripsi bagaimana cara mendapatkan CSR asal berdampak juga bagi PT Harim. Benar nggak sih Pak? Betul gitu kan, dalam artian ya kita melihat kondisi perusahaan juga gitu kan ya. Terkadang kan kita ngeliat iklim perekonomian ya saat ini gitu kan ya. Kalau perekonomiannya lagi lesu ya mau tidak mau ya namanya perusahaan gitu kan, selamanya tidak selalu di atas. Benar. Pasti ada posisi lagi di down juga, lagi di bawah juga gitu kan ya. Ya kalau ketika kondisi di bawah juga ya kita sih perusahaan masih bisa bertahan pun kita masih syukur, Sudah alhamdulillah bersyukur ya. seperti itu gitu kan ya. Dalam artian kenapa seperti itu gitu kan ya, otomatis kita tidak menghilangkan pengangguran ya. Kalau otomatis kalau perusahaan off otomatis gitu kan ya pengangguran PHK lah ya, di mana Iya. mau tidak mau ya, karena tidak Seperti bisa lagi itu, gitu membayar biaya operasional yang serem. Nah, ini kalau kita kembali berbicara sebagai investasi atau Bapak sebagai investor lah katakanlah, kira-kira ini apa yang bisa kita share ke teman-teman investor lainnya kalau mau berinvestasi di Gorontalo? Kalau untuk berinvestasi di Gorontalo sih kalau menurut saya tidak perlu takut ya gitu kan ya. Istilah kasarnya pilih nih gitu kan ya emiten atau misalkan jenis apa nih yang bagus nih di Gorontalo gitu kan ya. Nggak mungkin di Gorontalo mau berinvestasi batu bara. Benar. Karena nggak ada Iya, gitu benar. kan ya. Jadi sesuaikan dengan Iya gitu kan ya. daerah, Mungkin kalau mau bikin perusahaan misalkan kayak pengeringan jagung masih oke, jagungnya melimpah. Atau misalkan mau berinvestasi di bidang pengelolaan kelapa masih oke, kelapanya melimpah. Atau mungkin Gorontalo kan terkenal kalau saya di sini everyday with ikan. Everyday with ikan. Mungkin itu tuh, mungkin itu yang belum Suka nggak Pak ikan? Atau lebih suka ayam, daging dan sebagainya? apapun bisa dimakan lah. Apapun bisa dimakan lah. Ya, Udah coba yang ikan penting tuh? halal. Sudah. Sudah. Oke. Oke. Nanti setelah ini diajak kameramen lah akan makan. Biar saya diajak juga. Oke. Nah, kira-kira Pak sebagai investor di bidang pertanian, sudah di bidang peternakan, apalagi kira-kira yang bisa Bapak lihat sebagai investasi di Gorontalo ini? Yang bisa memungkinkan ada peluang investasi. Apa ya gitu kayaknya. Kalau Bapak sebagai pendatang nih, ya, jadi mungkin bisa saja membuka insightful bagi sobat big di rumah. Oke, kalau kita bicara investasi, yang nggak harus emas aja, nggak harus reksadana aja, nggak harus deposito aja. Berniaga ya. Berniaga. Iya gitu kan. Karena kan di sini masih banyak misalkan di Pulau Jawa lagi trennya lagi apa nih? Mungkin bisa nih di-share ke sini gitu Bisa kan ya. gitu, oke. Iya gitu kan ya. Mungkin biar tidak terlalu ketinggalan gitu kan ya. Terkadang misalkan kita di sini pengen misalkan gitu kan ya sepatu Nike cari di mall kan nggak ada. Benar. Seperti itu gitu kan ya. Atau cari apa nih gitu kan yang lagi happening nih gitu kan ya di sana gitu kan ya. Mungkin bisa nih gitu kan ya bagi investor atau apa. Mungkin di Gorontalo masih cukup tinggi ya gitu kan ya. Tapi kan kalau kita melihat pasar Gorontalo juga masih juga mungkin ya ada beberapa kelompok yang menganggap ya Gorontalo ini mah komendang mending gitu dah. Misalnya sekali nyoba selesai udah gitu. Takutnya buka ini dan itu malah nggak laku di pasaran gara-gara cuman ya komendang mending coba aja sekali karena mahal dan sebagainya, mereka tetap kembali ke everyday life-nya. Kalau saya perhatikan itu jaga kualitas. Jaga kualitas. Jaga kualitas sama promosinya seperti apa nih? Strategi promosi ya. Strategi promosinya seperti apa gitu kan. Kalau hanya sekedar misalkan banyak ya gitu kan ya. Misalkan investasi jualan apa nih gitu kan ya. Rame hari pertama, hari kedua atau sampai satu minggu. Satu minggu. Ya. Antri gitu kan ya. Setelah ke situnya 1, 2, 10 gitu kan ya. Seperti itu gitu kan ya. Itu yang yang kembali lagi itu kan ya, jaga kualitas dan promosinya seperti apa gitu kan ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara nih, Bapak kan sebagai investor datang nih ke Gorontalo, apa kira-kira harapan untuk pemerintah atau masyarakat Gorontalo terhadap keberadaan PT Harim ini? Bisa berkolaborasi gitu kan ya, sama-sama saling menguntungkan. Sesuai dengan misinya PT Harim sendiri itu memimpin industri peternakan dan berkontribusi pada kebahagiaan pelanggan. Dalam artian bukan hanya Harimnya sendiri nih yang dapat untung, tapi si petani atau apanya itu gitu kan yang berhubungan dengan Harim, dia tuh bisa bahagia juga dalam artian memperoleh cuan. Seperti itu. Jadi sama-sama gitu kan. Jadi bukan hanya
Atau misalkan hanya petaninya saja yang untung, harimnya nggak untung, ya bangkrut, rugi, tutup. Ya, otomatis petaninya nggak bisa lagi ini dong gitu kan ya. Tapi sama-sama saling saling menguntungkan lah, simbiosis mutualisme. Makanya kalau tadi saya garis bawahi kata kolaborasi dengan pemerintah ini, kira-kira bentuk planning projectnya seperti apa ke depan kalau misalnya kita harus berkolaborasi dengan pemerintah, bagian-bagian atau sektor-sektor apa yang harus kita kolaps lagi bersama pemerintah untuk kita gencarkan mungkin kalau dari saya sendiri gitu kan ya, mungkin ya lebih mempermudah lagi masalah perizinan ya. Itu masalah perizinan ya, lebih mempermudah perizinan gitu kan ya, sama mungkin bisa lebih komunikasinya bisa lebih ini lagi lah, lebih asik lah gitu. Perizinannya ya lebih asik lah ya, gitu asal kan. Izinnya juga dibenerin Pak. Siap, kalau itu saya sudah pasti gitu kan ya, kita sudah pasti gitu kan. Jangan-jangan dipermudah di sini tapi juga di sini nggak lengkap ya. Jadi harus apple to apple lah ya, kalau kita membandingkannya antara pemerintah, oke kita buka izin, tapi juga si investornya mungkin juga harus menyediakan apa yang diminta, benar nggak sih Pak? Betul gitu kan, dalam artian misalkan apa nih gitu kan ya dari pemerintah nih gitu kan ya, ininya gitu kan ya, permintaannya nih gitu kan ya, dalam artian di perusahaan belum ada apa nih gitu kan, itu. tinggal disampaikan gitu kan ya, terus dikomunikasikan, terus misalkan perusahaan kesulitannya seperti apa gitu kan ya, tinggal nunggu waktu saja gitu kan ya, terus aja gitu kan, mohon disupportnya seperti itu. Oke, kayaknya kita mau minum kopi dulu. Sobat Big di rumah, jangan kemana-mana. Ya, Pak. Oke, siap. Nah, sebelum kita ke segmen terakhir, ini kita akan bahas dulu nih bagaimana sebenarnya proses jagung ini berada di PT Harim. Ini kalau di PT Harim sendiri, Kang Hendra, Kang Hendra temennya Kang Emil, temennya kan? Enggak juga ya, sama-sama aja deh. Jadi ini kalau jagung udah masuk ke PT Harim, itu diapakan? Itu mungkin bisa menjadi salah satu edukasi buat petani masyarakat ini, sebenarnya PT Harim ini bergerak di bidang apa? Kalau untuk setelah masuk dari petani masuk ke PT Harim sendiri, itu diproses dikeringkan. Misalkan dari petani masuk kadar 25% nih moisturnya gitu kan ya. Nah di Harim sendiri itu diproses itu dalam artian dikeringkan, di dryer gitu kan, pakai mesin dryer itu sampai kadar 15%. Karena permintaan dari feed mill itu rata-rata di kadar 14-15%. 14-15%. Setelah drying dikemas seperti itu langsung? Enggak, kita masukin dalam silo. Kita masuk dalam silo gitu kan ya. Setelah dari dalam silo gitu kan ya, kita dinginkan. Otomatis kan kalau dari mesin dryer itu kan masuk dalam silo kan panas gitu kan ya. Dalam artinya masuk ke dalam silo, dari silo itu kita nyalakan ada blower ya. Blowernya kita dinginkan, setelah dingin dalam ya beberapa hari pastikan sudah dingin gitu kan, pakai temperatur dan cek kadar air lagi sesuai, baru kita kirim. Baru itu pengemasan, kirim, dan tadi ya, makanya tadi sangat penting itu masalah kontainer yang empty, aksesibilitas dan sebagainya, itu benar-benar mempengaruhi pergerakan produk itu ya, prosesnya cepat lambat. Benar. Nah ini kalau kita bertanya lagi nih masalah PT Harim keberadaannya di Gorontalo ini, kira-kira selain jagung, apakah akan membuka potensi-potensi lain di Provinsi Gorontalo, misalnya kelapa secara kopra misalnya, atau hasil-hasil bumi lain? Kalau untuk yang lain sih belum ada planning gitu kan ya. Cuman kita masih ada planning gitu kan ya. Mudah-mudahan perekonomian semakin membaik, kita akan menghidupkan lagi nih gitu kan ya. Kita punya kandang ayam gitu kan. Kandang ayam yang petelur itu ya? Ya, yang petelur itu. Yang mudah-mudahan sih ketika perekonomiannya sudah di Gorontalo sudah makin membaik ya, kita coba menghidupkan kembali gitu kan ya. Tergantung dari melihat situasi dan kondisinya dulu gitu kan, seperti apa. Baik, Kak Hendra, kini kita sudah mau masuk segmen terakhir. Kira-kira nih sebagai wejangan dari Kang Hendra sendiri, bagaimana untuk menghadapi bagi investor mungkin sebagai referensi, bagaimana kita menghadapi situasi iklim perekonomian khususnya di Gorontalo, tantangannya, strateginya, bagaimana memitigasinya?
Intinya sabar. Satu. Sabar, sapu dada. Selalu harus bisa berimprovisasi ya gitu kan ya. Kita ngelihat kondisi sekarang arahnya sedang kemana nih, kita ikutin. Jangan melawan arah. Gitu kan, ketika melawan arah ya kita pasti akan ketinggalan gitu kan. Intinya sih seperti itu gitu kan ya. Tetap terus meningkatkan ya secara quality ya, kemampuan gitu kan ya. Otomatis ya kalau kita tidak meningkatkan kemampuan gitu kan, baik itu dari segi misalkan SDM-nya kita nih gitu kan ya, SDM kita hanya gitu-gitu doang gitu kan ya pasti akan ketinggalan. Ketinggalannya tetap harus Berinovasi, kreatif itu. ya. Harus kreatif juga mungkin ya. Betul, nah betul, ini betul. sebelum saya tutup ini saya masih penasaran nih, 2 tahun di Gorontalo udah nyobain makan apa aja sih Kang Emil tadi? Gimana? Apa ya gitu kan ya, yang baru mungkin masuk cuma stik goroho ya gitu kan. Saya Yang kaget mana? gitu kan ya, Stik pertama datang ke Gorontalo tuh stik goroho tuh apa gitu kan. Itu stik goroho dikeringkan loh Pak ya? Nggak bercanda saya. Saya pikir stik goroho itu dari apa namanya, dari pisang. Iya, ternyata dari pisang gitu. Dari Saya pikir pisang, dari yang tahu kan stik itu kan dari daging-dagingan gitu kan ya. Daging-dagingan, kentang, Ternyata oh pisang. Steak ya. Steak gitu. Ini steak ya, bukan steak Pak. Bukan ya, Oke. steak gitu. Selain stik goroho, sudah nyobain apa lagi Pak? Ilabulo mungkin ya. Ilabulo. Ilabulo. Suka Pak? Alhamdulillah nggak masuk Pak. Nggak Lidahnya masuk, belum masuk gitu kan. Mau investasi nggak Pak di bidang kuliner? Belum deh kayaknya Pak. Belum ya, Kuliner oke. gitu kan ya. Nah, kalau jalan-jalan udah jalan-jalan kemana saja Pak? Mungkin Di wilayah pantai, Udah- pantai-pantai aja sih. gitu kan ya. Udah ketemu Sherly? Belum, mungkin waktunya belum ada aja gitu. Belum kan. ada ya? Ketemu Sherly belum? Yakin Belum. Pak? Ini nih, Asli. Sherly nih, udah lihat. Iya gitu kan ya, cuman hanya ngeliat di sosial media gitu kan. Mungkin sometime ya, Berarti sometime. Bapak belum di Gorontalo. Kalau Betul. belum berenang sama Sherly itu namanya fardu ain Pak. Oh gitu. Mudah-mudahan kedepannya Mudah-mudahan, oke. ada waktu dan kesempatan pengen coba juga. Nah, gitu. siapa tahu nih ketika berenang sama Sherly udah terbuka matanya, oh kayaknya investasi di bidang hospitality juga keren nih. Misalnya penyembangunan gazebo, villa, kuliner, wah keren Pak. Nanti saya siap jadi investor Bapak Pak. Nah, gimana sobat Big di rumah, siap jadi investor untuk berpikir-pikir dulu mana nih kira-kira potensi-potensi daerah yang bisa dikembangkan, bisa dikelola sehingga mendatangkan cuan yang berlimpah-limpah. Tidak untuk keuntungan pribadi, untuk kemaslahatan umat, khususnya di Provinsi Gorontalo. Ini akhir cerita kita di Big kali ini bicara investasi Gorontalo bersama Kang Hendra langsung dari Bandung, perwakilan dari PT Harim yang lokasinya di Pohuwato. Semoga sukses ya, Kang Hendra. Amin. Nih, sehabis ini ditraktir sama kameramen makan stik goroho. Saya Rahman Imran pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.